Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Diasari. Saya dari kelas G, Prodi KPI, NPM 2041010357. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan. Mari kita langsung ke presentasinya. Sistem kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan, sementara dalam biologi, istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai hubungan dekat, ketimbang keturunan juga disebut konsanguinitas. Meskipun kedua hal itu bisa tumpang tindih dalam pernikahan di antara orang-orang yang satu nenek moyang. Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata, hidup, ibu, saudara, kakek, atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif. Ayah adalah seorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak. Secara garis besar, hubungan kekerabatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya dan juga kerabat ayah ibunya secara bilateral. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah Jawa, Sunda, Madura, dan Bugis. Yang kedua adalah kekerabatan patrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ayah. Sistem ini menghubungkan anak dengan kekerabatan ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara uniteral. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah Batak, Bali, Ambon, dan Asmat. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan atau kekerabatan dari pihak ibu. Sistem ini menghubungkan anak dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara uniteral. Dalam masyarakat matrilineal, keturunan garis ibu sangat penting sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang lebih rapat dan meresap di antara warganya yang seketurunan garis ibu. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah suku Minangkabau. Keluarga merupakan sebuah kata yang memiliki makna yang berbeda. Banyak orang yang memiliki pemikiran sendiri untuk mendefinisikan mengenai arti keluarga, bahkan dalam aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Keluarga tentu saja memiliki arti yang berbeda-beda. Namun perlu Anda ketahui bahwa pengertian keluarga secara umum adalah kelompok sosial yang mendasar dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari 1 atau 2 orang tua dan anak-anak mereka. Berikut adalah beberapa pengertian tentang keluarga. Yang pertama, menurut ilmu sosiologi. Menurut sosiologi, keluarga adalah sebuah kelompok domestik intim dari orang-orang yang terkait satu sama lain dengan ikatan darah, perkawinan seksual, dan ikatan hukum. Yang kedua ada menurut para ahli. Berikut, yang pertama ada dari ahli Sigmund Freud. Sebuah keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang pria dan wanita. Keluarga dalam bentuk manifestasi dari faktor seksual sehingga landasan dari sebuah keluarga terletak pada kehidupan seksual antara suami dan istrinya. Berikut dari Duval dan Logan. Sama seperti pengertian keluarga menurut ilmu sosiologi. Keluarga terdiri dari 2 atau lebih individu yang berada dalam satu rumah tangga. Yang ketiga dari Bailon dan Maclaya. Keluarga adalah 2 atau lebih individu yang tergabung dalam satu rumah tangga karena hubungan darah, ikatan perkawinan, dan proses adopsi.
Yang ketiga ada pengertian keluarga secara struktural. Keluarga memiliki definisi berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran salah satu anggota keluarga, baik itu dari orang tua, anak, atau kerabat lain yang tergabung dalam satu rumah tangga. Dari perspektif inilah, pengertian keluarga secara struktural dapat diartikan ke dalam tiga hal, yakni keluarga sebagai asal-usul atau families of origin, keluarga sebagai sarana utama untuk meneruskan keturunan, families of procreation, dan keluarga sebagai wadah orang tua beserta anaknya, atau extended family. Yang ketiga ada pengertian keluarga secara fungsional. Ini merupakan pengertian keluarga yang dapat dipahami oleh sebagian besar orang. Pengertian keluarga secara fungsional mencakup tugas-tugas dan fungsi psikososial. Fungsi tersebut dapat berupa perawatan terhadap anak, mengajarkan anak untuk bersosialisasi, membentuk sifat atau mengendalikan emosional tiap anggota keluarga sebagai dukungan materi dan pemenuhan peran-peran tertentu. Intinya, pengertian keluarga secara fungsional ini lebih fokus terhadap tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya, Rika Diasari, tentang sistem kekerabatan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.